Bang, ya. Jadi begini ya, ini kan uang negara nih, jumlahnya nggak kecil ini, 335 triliun. Bahkan kemarin rame itu menyampaikan bahwa anggaran pendidikan itu kesedot dalam rangka untuk fokus ke MBG, termasuk bantuan-bantuan ke kepala desa yang harusnya 1,3 miliar per tahun, itu kan dipangkas tuh. Ada yang dapat 300 juta, ada yang 3,70 juta, artinya menurun gitu loh. Nah, uang yang besar ini menurut saya program MBG ini sama sekali tidak mendidik. Ya, catat ya. Program MBG ini sama sekali tidak mendidik. Hanya berkutat kepada perut. Dan itu. Kenapa saya katakan tidak mendidik? Nah, kalau kita belajar tentang kewajiban negara kepada keluarga yang miskin, perintah agama kepada orang yang lapar atau keluarga yang miskin, maka harusnya uang rakyat atau uang negara ini itu betul-betul disumbangkan kepada yang miskin saja. Nah, program MBG ini kan merata, kaya, menengah, miskin, dapat semua. Kalau satu sekolahan masak sop buntut, ya sop buntut semua. Kalau lele semua. Yang namanya keadilan itu nggak harus sama. Masa anak orang kaya dibantu negara, anak orang miskin dibantu negara? Padahal yang benar adalah, yang dibantu adalah yang miskin, yang diprioritaskan yang miskin. Terutama kalau anggaran 15.000, maka anak orang miskin ini yang namanya makanan bergizi, berarti nominalnya harus tinggi, yaitu 15.000, nggak boleh dipotong. Nah gitu. Nah, kenapa kok banyak yang mubazir? Kenapa kok banyak yang keracunan? Hingga sekarang diganti produk, kan itu? Kan sekarang banyak tuh, kemarin kelapa. Masa namanya aja makan bergizi gratis nih, tapi dikasih air minum kelapa. Ini untuk menghindari takut keracunan. Nah, kenapa sih wong tinggal dikasih uang? Ibaratnya gini loh, Pak Prabowo kamu tak kasih uang 335 triliun. Ya kamu belanjanya harus bener dong. Ngasih makannya nggak boleh ada satu pun yang keracunan, nggak boleh. Satu pun tidak boleh, jangan bicara 0, nah Pak Presiden kan bicara tuh, kita ngasih makan puluhan juta siswa. Kalaupun ada yang keracunan, itu wajar, karena masih 0,00, nggak boleh. Namanya keracunan satu pun tidak boleh. Siswa yang mengalami keracunan, apalagi sampai tembus di angka, ada yang ngomong 18.000, ada yang ngomong sampai 28.000 keracunan anak. Itu kalau 28.000 beneran, itu kalau demo di istana itu berapa jumlah ramenya gitu loh. Oke Gus, ini pertanyaan yang sangat mendasar. Ini kan di MBG ini juga ada pro dan kontra. Artinya ada yang setuju dengan MBG dan tidak. Nah, yang setuju ini salah satu kaum pekerja, kaum pemasak di MBG, karena banyak lapangan kerja buat mereka. Itu gimana melihatnya Gus? Begini, Pak Prabowo kan bilang dengan 335T, saya dengan 335T dalam 1 tahun ini bisa menciptakan 1 juta lapangan kerja. Itu kecil mas. 335T itu harusnya tercipta lapangan kerja 10 juta minimal. Lah kalau 1 juta kecil berarti. Dan itu pun uang 335T itu habis. Istilahnya jadi tai. Bukan berputar loh ya. Uang 335T itu kalau dikelola oleh orang yang benar, satu, bisa menciptakan 10 juta lapangan kerja dan bisa ngasih makan. Nah ini saya katakan tidak baik itu karena pemborosan. Coba kalau yang dikasih makan itu yang miskin. Kalau orang seperti saya misalnya punya anak nih, gak perlulah saya bantuan pemerintah. Harusnya kita yang membantu pemerintah. Kan begitu. Sehingga misalnya dari yang miskin misalnya 20% nih, sehingga 335T itu 50T hanya untuk ngasih makan yang miskin selama 1 tahun. Nah yang 280 triliun
itu bisa digunakan untuk infrastruktur, bangun pendidikan. Kan teman-teman tahu tuh bagaimana sekolah di daerah mana itu yang kayak gubuk itu, terus nyebrang ke jembatan sampai pakai perahu, pakai gantungan, terus guru honorer yang hanya digaji per bulan 300.000. Ya kan apa? Karena duit triliunan ini terserap di situ. Itulah yang namanya tidak cerdas. Diserai uang kok digawe beli makanan semua. Dan kenapa sampai timbul keracunan? Sekarang kita bayangkan nih. Satu dapur 3.000 porsi. Nah, saya kan orang kuliner. Saya kan jualan nasi. Nah, kalau kita ditarget 3.000 untuk disajikan jam 11 ya atau jam 8, makanan ini harus keliling ke sekolah, berarti saya masaknya jam berapa? Berarti sekitar jam 12 malam ya. masak. Terus ditarget matang jam berapa? Terus dimasukkan ompreng jam berapa? Jadi coba Mas Amin coba deh beli omprengan. Caranya gini loh, beli omprengan. Lalu ompreng 3 nih, ada masak keringan, ada masak yang ada kuah, masukkan ke situ. Ditutup, dikunci rapat, 5 jam dibuka, baru dimakan. Rasanya enak apa enggak? Apalagi ini senilai 10.000 kan? 10.000 bisa aja yang di lapangan kemarin dihitung ternyata cuma 8.000. Dihitung ketemu bahkan 6.000. Nah itulah yang rawan menjadi keracunan itu tadi. Akhirnya ada kebijakan apa? Ngasih apel, ngasih biskuit, ngasih air kelapa. Ini kan takut keracunan aja. Gus, di karena keserakahan memang di situ.